Halo semua, selamat pagi. Dengan bertemu lagi dengan saya, Tulus Francisca Simomora, dengan NIM 2892350101. Prodi Manajemen, Matkul Ekonomi Internasional. Kali ini kita akan membahas apa itu sistem moneter internasional. Tujuan pembelajaran sistem ekonomi internasional ini yaitu yang pertama untuk memahami pengertian ruang lingkup sistem moneter internasional. Yang kedua, menjelaskan perkembangan sistem moneter internasional dari standar emas hingga sistem modern. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai sistem penetapan nilai tukar atau kurs mata uang. Lalu yang keempat, menganalisis peran lembaga internasional seperti IMF dalam sistem moneter global. Lalu selanjutnya, menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem moneter internasional. Lalu, menilai dampak sistem moneter internasional terhadap perdagangan dan perekonomian dunia. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian sistem moneter internasional. Apa sih yang dimaksud dengan sistem moneter internasional? Sistem moneter internasional adalah suatu tatanan keuangan global yang mengatur hubungan moneter antar negara, khususnya dalam penggunaan mata uang, penetapan nilai tukar, serta mekanisme pembayaran atas transaksi ekonomi lintas negara. Sistem ini berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, seperti investasi dan arus modal antar negara. Sistem moneter internasional juga menentukan bagaimana suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya melalui kebijakan moneter, cadangan devisa, dan intervensi pasar valuta asing. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka stabilitas ekonomi global dapat terjaga, ketidakpastian nilai tukar dapat diminimalkan, dan penyesuaian terhadap perubahan ekonomi internasional dapat dilakukan secara lebih efektif. Jadi untuk pengertian sistem moneter internasional kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan sistem moneter internasional. Yaitu yang pertama ada standar emas atau gold standard. Dari tahun 1870 sampai 1914, pada periode ini, nilai mata uang suatu negara ditetapkan berdasarkan sejumlah emas tertentu. Pemerintah menjamin konvertibilitas mata uangnya terhadap emas. Sistem ini menciptakan stabilitas nilai tukar dan inflasi yang relatif rendah karena jumlah uang yang beredar dibatasi oleh cadangan emas. Namun, sistem ini menjadi tidak fleksibel ketika terjadi guncangan ekonomi perang. Lalu periode yang kedua yaitu periode antara Perang Dunia yang dimulai dari tahun 1918 sampai 1939. Kurang lebih ada 21 tahun. Yang dimana setelah Perang Dunia Pertama, banyak negara meninggalkan standar emas karena kebutuhan pembiayaan perang yang besar.
Inflasi meningkat dan stabilitas ekonomi terganggu. Upaya untuk kembali ke standar emas gagal karena ketidakseimbangan ekonomi antar negara, sehingga kepercayaan terhadap sistem moneter internasional menjadi menurun. Yang ketiga ada sistem Bretton Woods yang terjadi pada tahun 1944 sampai 1971. Melalui konferensi Bretton Woods tahun 1944, internasional baru yang lebih teratur. Nilai tukar mata uang negara terhadap dolar Amerika Serikat atau USD, sedangkan dolar Amerika Serikat dikaitkan dengan emas. Dibentuk IMF dan World Bank untuk menjaga stabilitas nilai tukar pembayaran dan mendorong kerjasama ekonomi internasional. Yang selanjutnya ada sistem moneter internasional pasca 1973. Runtuhnya Bretton Woods menyebabkan berakhirnya sistem emas sejak 1973. Sebagian besar negara menganut sistem nilai tukar exchange rate, baik mengambang bebas clean float maupun mengambang terkendali manage float. Bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Standar emas gold standard. Apa yang dimaksud dengan standar emas? Standar emas adalah sistem moneter di mana nilai mata uang suatu negara ditetapkan berdasarkan sejumlah emas tertentu. Pemerintah menjamin penukaran mata uang dengan emas, sehingga nilai tukar antar negara relatif stabil dan inflasi rendah. Namun, sistem ini kurang fleksibel. Karena apa? Karena jumlah uang yang beredar sangat terbatas oleh cadangan emas dan akhirnya akan ditinggalkan setelah Perang Dunia yang pertama. Periode antara perang, yaitu 1918 sampai 1939, antara perang pertama, periode antar perang ditandai dengan ketidakstabilan sistem moneter internasional akibat Perang Dunia Pertama. Banyak negara meninggalkan standar emas, mencetak uang untuk membiayai perang, dan mengalami inflasi yang tinggi. Upaya kembali ke standar emas gagal karena perbedaan kondisi ekonomi antar negara, sehingga kepercayaan terhadap sistem moneter internasional menjadi sangat menurun. Untuk sistem Bretton Woods 1944 sampai 1971, sistem Bretton Woods merupakan sistem moneter internasional yang disepakati pada konferensi Bretton Woods tahun 1944. Sistem ini menetapkan nilai tukar mata uang negara anggota terhadap dolar AS, sementara dolar AS dikaitkan dengan emas, guna menciptakan stabilitas ekonomi global.
Dalam sistem ini dibentuk International Monetary Fund atau IMF, yang dimana IMF ini berfungsi untuk yang pertama, menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Yang kedua, mengawasi kebijakan nilai tukar negara anggota. Lalu memberikan bantuan keuangan jangka pendek kepada negara yang mengalami defisit neraca pembayaran. Lalu yang terakhir, untuk mendorong kerjasama moneter internasional. Sistem moneter internasional setelah 1973, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1973, sebagian besar negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang, baik clean float maupun managed float. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas. Contoh, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed float, di mana nilai rupiah ditentukan oleh pemerintah, permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Sementara Bank Indonesia atau BI melakukan intervensi untuk menekan volatilitas rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar adalah mekanisme yang digunakan suatu negara untuk menentukan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara lain. Sistem ini berperan penting dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi. Jenis-jenis sistem nilai tukar. Yang pertama ada standar emas. Nilai mata uang ditetapkan berdasarkan emas. Nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Pemerintah menetapkan dan menjaga kurs mata uang. Selanjutnya nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Kurs ditetapkan oleh pasar, clean float dan managed float. Lalu selanjutnya ada pengawasan devisa atau exchange control, yaitu pemerintah mengendalikan seluruh transaksi valuta asing. Kelemahan sistem moneter internasional yaitu menyebabkan inflasi berkepanjangan akibat tidak adanya standar nilai yang kuat. Lalu menimbulkan ketidakpastian nilai tukar, terutama pada sistem kurs mengambang. Selanjutnya, meningkatkan ketergantungan antar negara melalui neraca pembayaran dan utang luar negeri. Lalu membutuhkan kepemimpinan dan kebijakan ekonomi yang kuat agar sistem berjalan stabil. Selanjutnya, peran IMF sering bergeser dari pengatur menjadi konsultan dan pengawas hutang. Lalu yang terakhir, tidak adanya satu sistem moneter internasional yang berlaku secara universal. Kita masuk untuk kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari ekonomi internasional moneter? Sistem moneter internasional terus berkembang mengikuti perubahan kondisi ekonomi dunia, mulai dari standar emas hingga sistem nilai tukar mengambang. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi global sangat bergantung pada kerjasama internasional, kebijakan moneter yang tepat, serta peran lembaga keuangan internasional dalam menjaga keseimbangan sistem moneter dunia.
Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembahasan kita tentang ekonomi internasional moneter menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi acuan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.